Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Syukurlah kalau semuanya baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas agar dapat memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kita pelajari, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ambil absen dulu ya. Ya Bu. Mahian hadir, Dini hadir, Ompe hadir, Yasmin hadir, Arban hadir. Ya, semuanya hadir ya. Ya Bu. Ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tidak Bu. Ya, kalian pernah memasak mie di rumah? Pernah Bu. Ya, sebelum memasak mie ada apa saja yang harus kita butuhkan atau kita perlukan? Bahan-bahannya Bu. Ya, terus ada langkah? Langkah-langkah. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan untuk membuat sesuatu secara urut dan sistematis. Ya. Selanjutnya yaitu ada juga struktur teks prosedur. Ada 3 struktur. Yang pertama yaitu tujuan. Sebelum kita membuat suatu teks prosedur, kita harus mengetahui apa tujuan dari teks prosedur itu. Yang kedua yaitu bahan dan alat. Kita membuat suatu teks prosedur, kita harus membutuhkan alat dan bahan agar kita dapat membuat suatu teks prosedur itu dengan mudah. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Kita membuat suatu teks prosedur harus kita membutuhkan sebuah langkah-langkah agar suatu pembuatan atau suatu kegiatan itu bisa berjalan dengan urut dan sistematis ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Ya, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan contoh pendek tentang teks prosedur dengan judul cara memasak nasi menggunakan rice cooker. Nah, sebelum kita memasak nasi ada alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu beras, yang kedua air, dan yang ketiga itu rice cooker. Setelah kita menentukan alat dan bahan yang kita butuhkan, selanjutnya ada langkah-langkah yang terstruktur yang harus kita patuhi atau harus kita lakukan. Yang pertama yaitu cuci beras hingga bersih. Yang kedua, masukkan beras ke dalam panci rice cooker. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya. Dan yang keempat, nyalakan rice cooker dan tunggu hingga nasi matang. Dan yang terakhir, setelah matang, nasi siap untuk disajikan. Gitu ya Bu. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak Bu. Ya, jika tidak ada, Ibu meminta kepada masing-masing siswa agar dapat membuat satu contoh teks prosedur. Kemudian kalian mencari informasi, bahan dan alat yang diperlukan dalam teks prosedur yang kalian buat. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membuat suatu teks prosedur tersebut. Ya, terserah kalian mau judulnya tentang apa. Dan jika sudah selesai, boleh kumpulkan di meja ini. Sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Ya, jika kalian sudah dapat memahami dan tugas kalian sudah dibuat,
menjelaskan teks prosedur itu apa? Langkah-langkah perbuatan. Ya, jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk membuat sesuatu secara urut dan sistematis. Urut, ya. Oke, sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu mohon maaf karena yang benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah berasal dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.